Tai kucing sama si Paul Zhang itu. Dia cemen segini. Paul Zhang kau segini di mataku. Paul Zhang, mulut kau itu coba lihat ya, mulut kau tuh kotor. Inilah gobloknya Paul Zhang. Kita lanjutkan lagi. Mulut besarnya Paul Zhang, manusia pengecut. Pengecut saya bilang ini. Jangan kira saya nggak tahu kau siapa Paul Zhang, siapa mendanaimu di belakang. Orang-orang seperti Paul Zhang ini adalah orang yang takut lapar. Paul Zhang tidak tahu apa-apa, otaknya itu sedikit kawan. Gayanya yang banyak itu kawan. Pertentangan atau cakar-cakaran antara Rudy Yohanes dan Paul Zhang, yang mana pada video ini Paul Zhang dicaci maki oleh sang debater Rudy Yohanes. Baik sahabat, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan videonya dan jangan lupa untuk kita siapkan nada untuk tertawa. Mari kita saksikan. Paul Zhang ini adalah bagi saya manusia pengecut. Nah, dari dulu saya bilang kamu pengecut. Dari dulu kok. Memang saya bilang di satu sisi dia berani. Bukan berani karena sifat dia berani, tapi karena dia di luar negeri. Andai kata dia di dalam negeri, dia adalah manusia pengecut, ya, pengecut. Tetapi karena sudah di luar negeri merasa paling paling hebat, ya, pengecut dia tuh kawan. Nah, tidak usah pala kalian bangga-banggakannya Paul Zhang. Nah, namun demikian pun kawan-kawan. Itu dulu sudah saya bilang waktu kami pernah di Facebook dulu ya, saya pernah lihat dia, saya kenal dia kan dari Facebook ya. Saya bilang kamu pengecut ya, gaya kau aja yang banyak, gue bilang, karena kau di luar negeri ya. Dan kita bukan saja. Nah, kita dengar dulu apa katanya mengenai saya ya. Namun di dalam ini ada dia bilang juga mengenai Manobulu. Ya kita dengar juga. Jadi kalian kira kawan bukan saya aja yang mengkritisi Manobulu ya. Bahwa Paul Zhang juga mengkritisi, nggak masalah. Saya pun dikritisi nggak masalah kawan. Namun semua orang punya hak jawab agar tidak menjadi fitnah. Ya kita lihat dulu ya apa kata Paul Zhang. Rekeningnya, ya kan? Tetapi besok-besoknya enggak. Nah, sekarang itu tinggal masalah kepercayaan dari orang-orang. Dia mau meneruskan percaya dengan Yusuf Manobulu dengan ngirim uang apa enggak? Dia nggak usah dikirim uang, dari subscriber, dari viewernya aja dia sudah dapat uang kurang lebih 20 sampai 30 juta tuh per bulan. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang dengan jumlah segitu kurang lebih ya paling cuma dapat 10 jutaan atau 8 sampai 10 jutaan ya kalau sekarang. Habis kan? Nah, salahnya si Rudy Yohanes di mana? Dia terlalu rese. Dia suruh orang buka rekeningnya, dia sendiri berani buka nggak rekeningnya dia sendiri? Yuk, saya terima tantanganmu Paul Zhang. Ya, saya terima bahwa saya adalah orang pemberani dan saya siap membuka rekening saya. Ya Paul Zhang ya, jangan kau kira saya pengecut. Tidak, saya siap membuka rekening saya kapanpun kau mau. Apa yang kau minta silakan, saya akan bukakan. Termasuk gaji-gaji dari saya dari YouTube, saya akan bukakan. Setahun ini kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, percayalah saya tidak mau nutupi apapun. Kalau kalian minta. Apakah Rudy Yohanes kata Paul Zhang mau membuka nomor rekening? Oke, kita bertanding. Jangan kira saya nggak tahu kau siapa Paul Zhang, siapa mendanaimu di belakang. Jangan kira saya nggak tahu kau siapa Paul Zhang, siapa mendanaimu di belakang. Omong kosong dia tidak makan. Omong kosong dia tidak makan dari YouTube itu. Bohong dia itu, bohong besar. Karena saya tahu orang-orang seperti Paul Zhang ini adalah orang yang takut lapar. Orang-orang seperti Paul Zhang ini adalah orang yang takut lapar. Takut lapar dia itu kawan. Lebih baik dia menghujat negara ini asal dia mewah hidupnya, hidup senang lah.
Memang aku nggak tahu bagaimana dia berangkat ke sana. Ya, saya udah kenal lama dia kawannya. Tapi ya sudahlah, nggak usah kita buka itu ya. Nanti kalau kalian misalnya ada yang kalian rasa tidak cocok, ingin meminta pertanggungjawaban dari aku, silakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Mulut besarnya Paul Zhang, manusia pengecut. Pengecut saya bilang ini. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro, aku tuho, gitu. Nggak bisa. Kita lanjutkan lagi. Mulut besarnya Paul Zhang, manusia pengecut. Pengecut saya bilang ini. Jangan kalian anggap dia berani, enggak. Tapi kalau secara luar negeri dia berani ya. Karena dia di luar negeri. Waktu dia di Indonesia kan lari dia gara-gara dikejar-kejar orang. Tapi sang debaters lari, tidak, tetap berdiri di tempat, diam di tempat. Lanjut. Itu yang katanya dia, itulah sebabnya Pak Matias Tambah saya tidak mau mensupport dia masalah pembangunan. Karena dulu awal ya dia bilang buat bangun panti asuhan. Lah, lihat ya. Katanya Paul Zhang tidak mau mensupport saya. Kapan dia support saya? Saya tidak pernah mengemis sama Paul Zhang. Dulu dia memang menghubungi saya. Dia menghubungi saya, bukan saya menghubungi dia. Lagi ya kawannya ini. Tiba-tiba dirubah tengah jalan. Nah, dia bilang dirubah tengah jalan. Saya tidak pernah merubah konsep panti asuhan itu di tengah jalan, nggak pernah. Nama saya ganti. Karena saya tidak ingin anak-anak itu menjadi anak asuh saya, tetapi menjadi anak saya. Paham? Paul Zhang tidak tahu apa-apa. Otaknya itu sedikit, kawan. Gayanya yang banyak itu, kawan. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro, aku tuho, gitu. Nggak bisa. Paul Zhang tidak tahu apa-apa. Otaknya itu sedikit, kawan. Gayanya yang banyak itu, kawan. Ya, kita lihat waktu berdebat dengan saya. Sampai irup-irup apa dia kan. Saking groginya segala macam. Otaknya sedikit. Cuman kemenangan dia di luar negeri, bebas bicara apa saja, kawan. Mau bilang kalian tai pun dia bisa. Nggak masalah. Dihina-hinanya negara ini pun bebas dia, bebas, kawan. Itu aja kelebihan dia. Saya juga ditawari tahun 2011 berangkat ke luar negeri. Bahkan seluruh hidup saya dijamin. Saya mau. Enggak, saya bilang. Saya akan tetap berdiri di sini melihat permasalahan ini sampai selesai. Dan saya penuhi. Saya tidak kemana-mana. Memang saya keluar dari Pekanbaru ke Duri. Karena di sana saya sudah tidak nyaman lagi untuk mencari hidup. Ya, dan saya lihat semuanya berakhir tahun 2014. Saya lari? Tidak. Dia lari, kawan. Dia lari kan karena diuber-uber itu, kawan. Bukan karena dia pergi. Aduh, kawan, sudahlah, kawan. Ya, kita lanjut lagi apa kata. Nah, saya begitu saya nggak seret. Makanya saya nggak pernah mau cantumkan rekening. Dulu sempat saya cantumkan masih. Loh, saya tidak pernah meminta nomor rekening saya dicantumkan. Buka WA dia. Kalau dia berani, buka WA dia. Ya kan? Kita buka-bukaan saja. Kalau saya memang saya hapusi WA itu karena banyak kali ya. Kalau dia misalnya masih menyimpan, buka WA-nya. Silakan. Ada nggak saya minta mengemis sama dia? Oke lah, kalau bantulah saya. Nggak ada. Dia yang meminta. Kalau dibilang Paul Zhang, saya merubah konsep saya tidak pernah saya rubah konsep. Tetap itu kalau orang
orang goblok bilang, atau orang-orang yang tidak mau itu menganggap anaknya, mereka bilang panti asuhan. Orang goblok seperti Paul Zhang maksud saya itu panti asuhan. Tetapi bagi sang debater itu bukan panti asuhan. Mereka adalah anak saya. Maka mereka tinggal di rumah saya nantinya. Itulah namanya rumah anak terang. Ya, kita lanjutkan. Ini lanjutannya. Tapi tiba-tiba dia berubah. Alasannya banyak lah. Dinasihati orang lah, inilah segala macam. Tapi kalau buat panti asuhan, kita pasti support. Tapi begitu bilang, oh saya mau bikin sekolah, apa namanya, debater, apa segala macam. Enggak lah, udah lah. Nah, inilah gobloknya Paul Zhang. Dia bilang buat sekolah debaters lah, inilah segala macam. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya katakan, di samping dia itu nanti saya memiliki anak, di situ anak angkat jadinya anak saya kalau secara hukum dia anak angkat, saya bukan anak kandung saya. Saya menggunakan itu juga untuk melatih orang-orang di tempat saya, di kampung saya ini. Seperti pesantren. Seperti pesantren. Seperti pesantren. Seperti pesantren. Saya bilang. Paham maksudnya kan? Ada beberapa ruangan, masa saya tidak saya maksimalkan semua, ya kan? Maka anak-anak itu nanti tinggal di situ belajar Alkitab dan saya ajari cara berapologet, itu saya akui memang ya. Tetapi konsepnya tidak ada berubah kawan. Tidak pernah saya merubah konsep dan Paul Zhang tidak menolong tidak apa-apa. Memang dia kira dia saja orang Kristen. Memang dia kira hanya dia saja yang peduli terhadap misi saya, tidak. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro, aku tuho, gitu. Nggak bisa. Tidak kawan. Kita lanjutkan sekali kawan. Bullshit lah. Bullshit saya bilang. Nggak ada yang begitu. Kalau bikin panti asuhan kita dukung. Ya kan? Nah tiba-tiba dia berubah haluan, maka saya nggak mau dukung lagi. Begitu Pak Matias. Ya, rumah anak terang, Pak Pol. Iya, itu benar-benar dia sudah rubah. Dia sudah rubah. Visinya dia sudah rubah. Nah, inilah gobloknya orang. Visinya sudah, itu kan nama. Namanya rumah anak terang. Goblok kan? Atau ginilah. Panti asuhan, nama panti asuhannya El Sadai. Nama panti asuhannya ini segala macam. Paham nggak? Saya buat namanya rumah anak terang. Titik, selesai. Dia mau tidak setuju, silakan urusan dia. Tetapi jangan dikatakan bahwa saya sudah merubah konsep. Tidak pernah saya merubah konsep. Putar video-video saya, tidak pernah saya merubah konsep. Paham, lanjut lagi. Jalan visinya bisa berubah dia. Iya, saya nggak tahu gimana rumah anak terang itu bentuknya, apakah panti asuhan dan lain-lain. Bukan, dia sudah ngomong untuk melatih orang-orang berapologetika. Nah, inilah gobloknya Paul Zhang. Inilah gobloknya Paul Zhang. Inilah gobloknya Paul Zhang. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro, aku tuho, gitu. Nggak bisa. Saya nggak pernah bicara dengan dia bahwa saya melatih anak-anak berapologetika. Dia nggak ngerti konteks secara keseluruhan kawan. Mungkin dia pernah menonton video saya pas saya bicara itu. Tetapi sebelum itu kan sudah saya jelaskan
bahwa saya tidak mau anak-anak itu adalah anak asuh saya, tetapi mereka adalah anak saya. Jadi maksudnya Paulus, kalau panti asuhan ya panti asuhan, saya tidak boleh buat kegiatan lain. Goblok. Ya, goblok. Goblok jangan dipelihara Paulus. Ya. Sudah saya bilang, kalau kamu memang hebat, pulang kamu ke Indonesia, berdiri kita di depan markas apa, bicara kita sama-sama. Kita lihat sebab seberapa besar nyalimu, sebab seberapa besar nyalimu, sebab seberapa besar nyalimu, sebab seberapa besar nyalimu. Kalau di luar negeri aku pun bisa. Aduh, horas mada. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro, aku tuho, gitu. Nggak bisa. Dia saja sudah di luar negeri masih takut-takut membilang di mana dia tinggal. Kalau aku bilangkan dia nih kalau aku luar negeri. Ya. Tapi ya sudahlah, itu kan urusan dia dan saya akui dia memang berani. Tetapi karena dia di luar negeri, saya bilang kan, kalau dia di dalam negeri, percaya kalian, tidak akan berani. Dia lari karena apa? Saya tahu bagaimana dia lari ke sana. Ya, karena apa? Siapa duluan sampai Jerman? Kan demikian. Baru siapa yang menyusul dia? Bagaimana dia sampai sana bisa cepat dapat warga negara? Sudahlah, banyak kali cerita kau Paul Zhang, segala cara kau halalkan. Kalau aku nggak mau ya. Kawan-kawan, kita lanjutkan dikit lagi ya. Tapi kena strike nggak ya? Mudah-mudahan orang ini tidak seperti Joshua Tewu lah ya. Baru diulas, baru dia apa langsung main strike aja. Oke. Untuk melatih orang berapologetika itu pernah ada di videonya, saya ngikutin langsung. Setelah itu saya nggak mau cantuman lagi nomor rekeningnya di sini. Saya mengikutin katanya, gobloknya di depan, ikutannya di belakang. Gobloknya di depan, ikutannya di belakang. Paham ya? Lanjut lah kawan ya. Sini. Karena itu sangat ini sekali, sangat sama saja ya. Sekarang berani nggak Rudi Yones sekarang buka tuh rekeningnya dia? Nggak berani lah. Lihat, dia bilang nggak berani. Orang kayak aku pantang ditantang kawan. Apa yang kutakutkan? Berani aku. Batak kalau marah cuma satu kata yang dia ngomong. Keong kau. Wasu gue. Wapi gue. Waduh. Mau dari sudut apa mau kau lihat? Oke, ku bukakan. Ini contohnya rekeningku ya. Ku buka dulu. Biar dia tahu. Apa yang mau kutakutkan? Aduh, Paul Zhang. Kau menantang-nantang aku, ku tantang kau nggak berani ketemu kita di Indonesia. Kalau kau berani, berdiri kita di markasnya FPI, bicara kita berdua. Kalau berani. Atau kita debat sama orang itu, di mana yuk? Ini ya. Nah, ini. Nampak nggak? Jadi saya nggak pernah nipu-nipu kawan. Untuk apalah? Menipu-nipu. Aduh, berani katanya berani. Apalagi yang dia minta. Jadi kawan-kawan, ndak cipe aku lah. Aku ditantang-tantang. Bapak kau suruh Sinda ku bilang. Tantang. Bapak kau suruh Sinda ku bilang. Tantang. Bapak kau suruh Sinda ku bilang. Orang Batak kalau marah cuma satu kata yang dia ngomong. Keong kau. Wasu gue. Wapi gue. Waduh. Siapa namanya itu? Paul Zhang. Jangan kalian bilang nanti, wah kok sampai ke bapak ya? Sampailah. Biar kita tahu nenek siapa yang paling pemberani. Aku takut.
Lanjut. Apakah berani lah Rudiana suruh buka rekeningnya dia? Ya, kita buktikan ya berani apa tidak kan ya. Sudah saya tunjukkan kepada kalian ya, itu masih satu sisi. Kalau dia berani juga melakukan apa yang ku harapkan, dia hanya menantang aku itu ya. Datang kau ke Indonesia, kalau berani, ku ongkosi pun kau. Ku ongkosi. Ku jual hartaku, ku ongkosi kau. Datang kau ke Indonesia. Cara kita di depan kantor markas FPI. Kita lihat siapa yang paling garang. Kalau kau berani. Ya Paul Zhang ya. Datang kau ke Indonesia. Kalau kau di luar negeri apa yang nggak bisa kau buat Paul Zhang? Mulut kau itu coba lihat ya. Mulut kau itu kotor. Paul Zhang. Mulut kau itu coba lihat ya. Mulut kau itu kotor. Dan nggak boleh dimanis-manisin, nggak bisa gini. Holong doro, aku tuho, gitu. Nggak bisa. Gaya kau aja hebat, bicara kau lihat. Kau maki-maki pemerintah, kau maki. Kami orang Indonesia tetap Paul Zhang. Biarpun kau pintar bahasa Indonesia, sekarang kau kan sudah orang Jerman. Kau kira tidak menusuk kepada kami ketika kau maki-maki presiden, kau maki-maki apa? Enggak, Paul Zhang, enggak lah. Makanya aku bilang orang-orang tolol yang gabung di Zoom, makanya aku nggak mau gabung. Mereka itu orang-orang tolol, idiot dan bodoh. Mereka orang Indonesia dimaki-maki Indonesia mau. Ini ku bukakan aja sama kalian kawan. Bodoh, tolol dan idiot semua orang yang gabung di Zoom-nya Paul Zhang. Siapapun itu, termasuk subscriber saya. Di depan kalian dimaki-maki Indonesia, kalian terima, goblok. Tai kucing sama si Paul Zhang itu. Dia cemen segini. Paul Zhang kau segini di mataku. Tai kucing sama si Paul Zhang itu. Dia cemen segini. Paul Zhang kau segini di mataku. Paul Zhang kau segini di mataku. Paul Zhang kau segini di mataku. Karena kulibas kau kemarin debat mengenai oneness-onenessmu itu langsung benci kali kau sama aku.